Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin khatimul anbiya wa imamul mursalin wa imamul mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Yang saya cintai semuanya, wabil khusus Pak Pri. Pak Pri ini Masya Allah luar biasa, Allah kirim untuk kami khususnya yang di Malaysia ya waktu itu. Memang datangnya lebih dulu saya ke Malaysia daripada Pak Pri. Jadi sangat luar biasa pertemuan kami dengan Pak Pri Handoko ini yang bukan tidak kenal sebelumnya, tapi alhamdulillah kemudian Allah pertemukan di sana dan terus bersilaturahim sampai sekarang. Pak Pri ini guru kami Pak ya, ketika di Malaysia, Insya Allah. Alhamdulillah. Di sini ada kami sapa nggih Pak Agus Sofyan, Pak Adi nggih, Pak Wargani, Pak Ahmad Widiawan, Pak Sugeng Budiarto, Pak Ihsan Gilang, Pak Rojak, Pak Furkan nggih. Furkon apa Furkan? Pak Deden, Pak Aris Budi. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Pak Dodi ya. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita yang belum pernah bertemu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjalani satu ayat Allah Subhanahu wa taala selain daripada bahwasanya Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa lita'arafu, tetapi ada yang lebih tinggi daripada itu semuanya, yaitu innamal mu'minuna ikhwah. Sesama mukmin itu adalah bersaudara. Oleh karena itu, tidak ada istilah sesama mukmin itu kemudian gontok-gontokan gitu ya. Tapi semua bersaudara, baik yang sudah kenal namanya ataupun belum kenal namanya. Jadi tetap kita semuanya adalah ikhwah, bersaudara. Persaudaraan yang setelah dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an terhadap orang-orang mukmin ini mudah-mudahan terus kekal, langgeng, abadi nanti ketika kita bertemu di akhirat insya Allah. Kalaupun katakanlah ya saat ini dan sampai kita dipanggil satu persatu oleh Allah tidak ketemu secara qobdar di dunia ini, mudah-mudahan nanti ketika di surga, dulu pada hari Ahad tanggal berapa Pak Pri? 8 Juni. 8 Juni pernah kita ketemu lewat Zoom. Mana ya kawan-kawan saya dulu di Zoom di surga ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kesempatan untuk saling bersilaturahim di surga juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini pertemuan yang barokah. Amin. Yang penuh dengan makna, saling mengingatkan antara sesama kita dan pada akhirnya sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah nanti di yaumil akhir di surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini setelah kita juga berselawat dan salam kepada junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harapkan syafaat beliau, pertolongan. Syafaat itu adalah pertolongan, di mana di hari yang tidak ada syafaat kecuali dengan izin Allah nanti di akhirat. Termasuk yang diizinkan itu adalah baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti insya Allah.
Amin ya rabbal alamin. Amin. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema tentang tazkiyatun nafs, yang sebenarnya tema ini lebih tepat untuk yang berbicara. Tazkiyah itu dari kata-kata zakka yuzakki, tazkiyah artinya mensucikan, yang dilakukan secara kontinu. Biasanya kalau dalam bahasa Arab ada satu kata kerja, kalau ada tasydidnya, itu diantara tambahan maknanya itu adalah dilakukan secara terus-menerus, kontinu, dan banyak. Saya contohkan dalam bahasa Arab ini yang mudah nih. Qoto'a. Qoto'a itu artinya memotong. Kalau qoto'a al-lahma, memotong daging. Dia memotong daging. Itu tidak ada tasydidnya di kalimat qoto'a. Tapi ketika ditambahi dengan huruf ada, huruf to-nya, qoto'a, gitu. Yang kemudian kalau dalam bentuk masdarnya itu jadi taqti', gitu. Maka ada tambahan makna di situ. Tidak hanya sekedar memotong, tetapi memotong-motong. Bisa juga artinya cincang. Qatta'a yuqatti'u artinya dagingnya tidak hanya sekedar dipotong jadi dua, bisa jadi banyak sekali. Demikian juga dengan kata tazkiyah, dari kata-kata zakka yuzakki tazkiyah. Artinya apa? Mensucikan yang tidak hanya sekali, terus menerus berulang-ulang sampai dirasakan jiwa itu menjadi bersih. Dan kapan jiwa itu bersih? Kita sendiri yang merasakan. Ada ukuran-ukurannya, ada indikasi-indikasinya. Di saat kita seperti ini berarti jiwa kita sedang bersih. Di saat kita seperti itu berarti jiwa kita sedang tidak bersih, alias kotor. Kalau kotor, dibersihkan kembali. Begitulah kita sebagai seorang mukmin. Nah, tema ini menjadi tema sangat penting bagi kehidupan saya secara pribadi dan kita semuanya, karena ternyata kita di dunia ini hanya sebentar. Nah, saya ingin memulai tema ini dengan membacakan satu hadis yang agak panjang, yang bisa jadi hadis ini pernah panjenengan dengar semuanya. Tetapi menurut saya hadis ini perlu kita ingat-ingat karena mungkin saja saat ini kita sedang menuju ke sana, entah itu besok, entah itu lusa, entah itu setahun yang akan datang, entah itu gara-gara kena virus corona, atau kena virus yang lain, atau tidak kena apa-apa tapi juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi. Jadi ada satu kitab yang sudah diterjemahkan oleh dalam bahasa Indonesia, mungkin ada kitabnya di rumah. Nama kitabnya Ar-Ruh. Ya, kitab Ar-Ruh. Ini kalau dalam bahasa Arabnya ini yang ada kitab Ar-Ruh. Ini dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa tipis kitabnya hanya berapa halaman, diterjemahkan pun hanya dalam satu buku kalau nggak salah. Insya Allah ada. Mungkin di online sudah ada kitab. Coba melihatnya. Karya daripada Imam Ibnu Qayyim, yang beliau wafat tahun 751 Hijriah. Ini sudah berapa abad yang lalu ya, 7 abad yang lalu. Beliau membahas dalam kitab Ar-Ruh ini luar biasa. Dikatakan buku ini buku sangat luar biasa isinya walaupun tipis. Ya. Membicarakan tentang ruh, perjalanan ruh. Bagaimana ruh nanti di alam kubur, bagaimana ruh nanti di
setelah itu, dan bagaimana antara ruh satu dengan ruh yang lain ini bisa bertemu apa tidak. Ini semuanya dalam kitab, termasuk yang menjadi amalan-amalan kita di saat kita sedang akan wafat dan meninggal sebagainya. Nah, dalam ketan ini beliau menyebutkan satu hadis, ya, satu kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan terjemahkan langsung dalam bahasa Indonesia. Ya. Hadis ini riwayat dari Al-Bara ibn Azib. Sahabatnya nama Al-Bara ibn Azib. Beliau mengatakan, kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan jenazah dari sahabat Ansor. Ketika kami sampai di kuburan, kemudian jenazah ini dimasukkan ke liang lahat, kami duduk dan Rasulullah juga duduk. Dan waktu itu suasananya sangat hening, ya. Seakan-akan di pundak kami ada batu besar yang kami pikul, dan seakan-akan di kepala kami ada burung-burung. Atau ya, kepala kami ini seakan-akan burung-burung. Ka'anna ru'usana at-tayr. At-tayr ini. Kemudian Rasulullah diam sejenak. Setelah itu beliau tunduk dan mengangkat kepala. Nah, ketika mengangkat kepalanya, beliau kemudian bersabda, menyampaikan kepada para hadirin. Beliau mengatakan, innal mu'min, sesungguhnya orang mukmin apabila idza kana fi qubulin minal akhir, ketika seorang mukmin itu sebentar lagi menuju akhirat, waduburin minad dunya, dan sebentar lagi meninggalkan dunia. Artinya ini saat-saat sakaratul maut. Maka yang terjadi adalah wa hadarahu malakul maut. Hadir di situ malaikat maut. Nazalat alaihi malaikah. Tidak hanya malaikat maut yang ada, yang hadir, tapi juga ada malaikat-malaikat yang lain. Nah, kalau malaikat maut ya tugasnya mencabut nyawa. Nah, malaikat-malaikat yang lain ini ngapain kan itu? Malaikat-malaikat yang lain ini ma'ahum kafanun minal jannah. Nah, ini kita tahu tadi yang mau meninggal ini adalah seorang mukmin. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah. Yang mau meninggal ini adalah orang mukmin, maka malaikat yang hadir saat itu selain malaikat maut adalah malaikat yang membawa kain kafan dari surga. Insyaallah. Kafanun minal jannah. Wa hanutun minal jannah. Hanut ini adalah hal-hal yang biasanya kalau kita kain kafan ya ada pernik-perniknya gitu ya. Ada minyaknya, ada ininya apa semuanya itu semuanya diambil dari surga. Diambil dari surga. Fajalasu minhu maddal basar. Malaikat duduk sejauh mata memandang. Artinya ya yang mau meninggal ini bisa jadi mengetahui, bisa jadi tidak ya. Wallahu a'lam. Setelah itu wajah malakul maut, datanglah malaikat maut menyelesaikan tugasnya. Fajalah sang indaroksihi. Di mana malaikat maut itu duduk? Di bagian kepala. Jadi di bagian kepala. Summa qala, kemudian malaikat maut ini mengatakan, ini katanya dengan tazkiyah ya, jiwa kita ini. Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Keluarlah wahai jiwa yang mutmainnah. Jiwa yang ukhruji ila rahmatillah. Keluarlah menuju rahmat Allah. Waridwanihi, dan ridwaannya. Fatanassala atau fatansila nafsuhu kama taqturu al-qatrah minas saqa. Maka
Saat itu juga ya, ruh itu keluar dari jasad ya, seperti keluarnya mancurnya air ya, ke dalam wadah. Kan lembut sekali. Kalau air itu apapun, kalau kita air ya kita ambil kemudian kita masukkan ke gelas itu kan halus sekali ya. Kira-kira begitu ya. Faida kharajat nafsuhu shalla alaihi kullu man bainas sama wal ardi illa saqalain. Nah, kalau jiwanya ruhnya sudah keluar, maka dibacakan sholawat. Sholawat ini kan doa. Doa. Siapa yang membacakan itu semuanya? Kullu man bainas sama'i wal ardi. Semua yang ada di antara langit dan bumi, illa saqalaini, kecuali jin dan manusia. Jika jin dan manusia ini Allah alam, kalau jin sebenarnya kan makhluk halus juga, tapi ternyata tidak melakukan apa yang dilakukan oleh selain jin dan manusia. Jadi kalau kulluman bainas sama wal ardi, ada malaikat-malaikat, dan semuanya mendoakan, membaca sholawat. Ini istilahnya memberikan bisyarah, bergembira. Nah, kemudian apa yang setelahnya? Summa yus'adu bihi ilas sama. Kemudian ruh ini diangkat, dibawa menuju ke langit. Siapa yang bawa? Ya tadi itu malaikat yang apa namanya? Yang dikirim khusus membawa kain kafan dari surga itu. Ketika sampai di langit yang pertama, fatuftahu lahus sama. Dibukakan pintu langit, wa yushayyi'uhu muqarribuha ila sama as-saniyah. Kemudian diantar lagi ya di sana ke langit yang kedua, kemudian terus ke langit yang ketiga, ke langit yang keempat, ke langit yang kelima, keenam, ketujuh, sampai kepada arsy. Jadi ruhnya orang mukmin itu begitu mulia. Kalau kita membayangkan baginda Rasulullah dahulu bisa Isra Mi'raj ya, Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, seorang mukmin yang akan meninggal itu juga akan diperlakukan yang sama, bedanya kalau kita ruhnya saja ya, gitu. Kalau Rasulullah jasad dan ruhnya. Makanya subhanalladzi asra bi 'abdihi. Abdun itu adalah terdiri dari jasad dan ruh. Kalau yang ini diceritakan adalah ruh. Jasad kita ya sedang diurus sama yang di bumi kan gitu ya. Ini ruh. Sampai ke arsy. Nah, kemudian di sana fa idzan taha ilal arsy kutiba kitabuhu fi 'aliyyin. Kalau sudah sampai arsy, kitabnya itu dimasukkan, dikategorikan kepada al-'aliyyin. Maka ada ya, ala inna kitabal abrar lafi 'aliyyin. Kalau kitabal fujjar lafi sijjin. Ada al-'aliyyin itu tempat yang tinggi, artinya di sanalah disimpan catatan-catatan atau kitabnya, amalnya. Saat itu yaqulu Rabb azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, setiap orang mukmin diperlakukan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Seperti ini. Allah akan berkata kepada yang ada saat itu, ruddu abdi ila madja'ihi. Kembalikan hambaku kepada tempatnya semula. Nah, kalau madja itu sebenarnya tempat tidurnya, maksudnya dikembalikan. Fa inni wa'adtu, di mana ya, di kuburan itu nantinya. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum. Karena aku sudah berjanji bahwasanya dari sana kami menciptakan dan dari sana kami akan mengembalikan. Artinya nanti kita akan dibangkitkan juga ketika kita berada di bumi ini. Wa minha ukhrijukum taratan ukhra. Maka kemudian sesuai dengan perintah Allah dikembalikanlah ruh itu ke jasad. Untuk apa? Nah, disitulah proses. Saat itu kita sudah berada di kubur, sudah di istilahnya jenazah itu sudah dimakamkan. Sudah dimakamkan. Kalau tadi kan prosesnya ketika keluar dari ruh, ya, dalam proses di bumi ini dimandikan, disolatkan, apa semuanya dikafani, kemudian dikuburkan.
Ini ruh kita itu ternyata kemana perginya? Ruhnya orang mukmin itu begitulah prosesnya, luar biasa. Nah, kemudian Allah perintahkan untuk dikembalikan ke jasad kita. Ketika itu kita sudah dikubur dan datanglah dua malaikat ayatihi mungkar wa nakir. Malaikat mungkar dan nakir yang punya taring, disebutkan begitu ya, rambutnya luar biasa gitu. Kemudian malaikat mungkar dan nakir ini mendudukkan fayujlisanihi, mendudukkan orang mukmin ini yang ruh dan jasadnya itu dihidupkan kembali di kuburan itu. Di kuburan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Tsumma yuqalu, untuk ditanya. Itulah yang kemudian disebut dengan fitnah al-kubur. Fitnah al-kubur itu maksudnya adalah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kalau mukmin ini insya Allah lulus ya. Apalagi pertanyaannya nggak kayak buat disertasi Pak. Nggak kayak buat nggak macem-macem ya, nggak jelimet ya, nggak perlu kajian yang sangat mendalam ya. Pertanyaannya simpel, tetapi sangat menentukan ya setelah itu. Summa yuqalu ya hadza man rabb. Ditanya, siapa Tuhan? Wa yaqulu rabbi Allah. Orang mukmin bisa jawab. Walaupun kita sekarang belum belajar bahasa Arab misalnya, insya Allah tahulah rabbi Allah ya. Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani sadaqta. Nah, kemudian dua malaikat ini membenarkan. Lulus ya, benar. Jawabannya benar. Summa yuqalu lahu ma dinuka. Ditanya lagi, apa agamamu? Fayaqulu dini al-Islam. Dia menjawab, agamaku Islam. Fayaqulani sadaqta. Benar jawaban yang kedua. Fayaqulu man nabiyyuka? Siapa nabimu? Fayaqul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani sadaqta. Summa, nah setelah, ternyata kalau dalam riwayat ini, ya pertanyaannya siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Hanya 3 pertanyaan. Ketika dijawab dengan benar, malaikat mengatakan sadaqta. Nah setelah itu apa yang terjadi? Setelah ini lulus sudah. Jadi pertanyaannya berapa menit itu Pak? Nggak sampai lama-lama, tapi sebentar. Lulus, insya Allah. Ketika sudah lulus seperti itu, yufassah lahu fi qabrihi madda basari. Kuburannya yang sempit itu dijadikan luas sekali sejauh mata. Insya Allah. Dan tidak gelap. Tidak gelap. Yufassah lahu madda basarihi. Nah, saat itu juga ketika kuburannya dalam keadaan luas seperti itu, wayatihi rajulun hasanul wajhi. Thayyibur rih hasanus siyam. Tiba-tiba datang seseorang yang wajahnya sangat baik ya. Kemudian harum baunya, pakaiannya juga sangat luar biasa. Terus pokoknya datang orang yang sangat menarik sekali ya. Fayaqul, siapa apa dia yang si mukmin ini mengatakan, jazakallahu khairan, faman anta. Kita akan sedang mengatakan jazakumullahu khairan. Nah, ini nanti ada juga jazakumullahu khairan. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan jaza ya, yang baik, balasan yang baik. Siapa kamu ini? Ya. Di saat sendirian tiba-tiba ada yang mengawani dalam kondisi yang seperti itu, yang kawannya itu luar biasa. Kemudian kuburannya bukan sempit, luas. Faman anta, dia katakan, siapa kamu ini? Fayaqulu ana amalukas shalih. Saya adalah amalmu yang saleh. Jadi kalau amal itu sekarang ini abstrak sifatnya, nanti bisa menjadi mujassad. Mujassad itu artinya ya dibentuk dalam seseorang ini yang bisa ditanya, bisa dilihat, dan bisa berpakaian. Ana amalukas shalih. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Bapak sekalian, summa yuftahu lahu babun ilal jannah.
Di kuburannya sudah luas, datang orang yang seperti itu, apa nggak gembira ya? Nah, ternyata orang yang luar biasa ini adalah amalnya yang soleh. Si mukmin ini pasti gembira sekali, senang sekali. Nah, kemudian setelah itu dibukalah baginya babun ilal jannah. Pintu yang tembus langsung ke surga. Pintu. Ya, padahal ini di kuburan, ya. Kuburannya di mana? Tidak beda apakah nanti misalnya kita meninggal bareng. Yang Pak Pri di Depok, saya di Malang misalnya begitu ya, kuburannya. Kalau menjadi seorang mukmin, itu akan dibukakan dari sana pintu yang langsung tembus ke surga. Babun ilal jannah. Berarti surga sudah ada sekarang. Fayandur ila maq'adihi, langsung ketika dibukakan pintu surga itu, si mukmin ini melihat kepada tempatnya di surga itu. Jadi kaplingnya itu sudah ada. Sejak saat dia meninggal di kuburan itu, lulus, diperlihatkan kaplingnya di surga. Masya Allah. Hatta takum as-sa'ah. Dan ini terjadi sampai kiamat. Jadi melihat kaplingnya itu sampai kiamat terjadi. Entah kapan kiamat itu. Bayangkan kalau pindah Rasulullah ya 1400 tahun sampai sekarang. Kita wallahu alam ya. Katanya kiamat sudah dekat ya. Orang macam-macam lah. Ya. Memang kalau kata pepatah Arab, kullu ma huwa atin qarib. Setiap yang pasti datang itu ya dekat, nggak ada jauhnya. Walaupun 1000 tahun yang akan datang. Intinya begitulah kenikmatan yang diberikan kepada seorang mukmin. Nah, sebaliknya, naudzubillah min dzalik. Ini ketika Rasulullah di kuburan ini menyampaikannya ya. Wa innal kafir, sesungguhnya orang kafir. Idza kana fi duburin minad dunya wa qubulin minal akhirah. Kalau di akhir dia hendak meninggalkan dunia, terus akan menuju akhirat di saat sakaratul maut, persis seperti tadi, maka yang terjadi adalah wahadarahu al malaik maut, sama ada malaikat maut, juga ada malaikat-malaikat pengiringnya. Tapi yang dibawa oleh malaikat pengiring ini kain kafan juga. Kalau tadi kafanun minal jannah, ini kafanun minan nar. Kain kafan dari neraka. Kita bisa bayangkan ya. Dan juga pernik-perniknya itu dari neraka. Wahanutun minan nar. Tidak ada di neraka itu sesuatu yang harum baunya, itu tidak ada. Semuanya busuk kalaupun itu harum. Semuanya jelek kalau itu rupa. Itu neraka. Maka itu yang dibawa. Qala fayajlisuna minhu madda basarihi. Jadi duduknya itu bisa dilihat oleh dia, ya, oleh malaikat itu duduk di tempat yang bisa dilihat. Wajah malakul maut, kemudian datanglah malaikat maut duduk di kepalanya, dan kemudian sama yang dikatakan oleh malaikat kepada orang mukmin, tapi beda kalimat. Kata-katanya sama. Yang pertama adalah ukhruji, keluarlah. Kalau yang tadi adalah ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kalau yang ini ukhruji ayyatuhan nafsul khabisah. Keluarlah kamu wahai jiwa yang buruk, khabis, lawan daripada mutmainnah. Di sini naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya ya. Kemudian ukhruji ila ghadabillah, keluarlah menuju kemurkaan Allah. Ya. Maka ketika dikatakan itu, kalau ruhnya orang mukmin yang dang-dang metu, karena memang dang-dang metu itu segera keluar dari jasadnya, kan ukhruji ilal jannah gitu ya. Keluarlah kamu ke surga, keluarlah menuju rahmat Allah, maka tidak usah lama-lama di jasadnya itu. Keluar seperti air tadi itu. Tapi kalau rohnya orang kafir ini enggak, ya, ketika takdiran begitu, enggak mau keluar dia dari jasadnya. Fatafarraqa fi jasadihi. Dia lari sana, lari sini. Makanya wallahu alam ya, orang-orang yang tidak beriman itu kadang-kadang sakaratul mautnya itu susah banget ya. Mudah-mudahan kita, makanya
ada doa ya, Allahumma hawwin alaina fi sakarat. Kata Rasul kan gitu, ya Allah, mudahkanlah aku ketika sakaratul maut. Ya, sakaratul maut itu secara garis besarnya memang susah sebenarnya, ya. Tetapi digambarkan oleh Rasulullah seperti bagi orang mukmin seperti itu, bagi orang kafir ini. Jadi jasadnya, ruhnya itu lari ke sana kemari. Nah, makanya dalam Al-Quran juga disebutkan, ya, wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum. Jadi dipukul-pukul oleh malaikat untuk supaya segera keluar. Nah, keluarnya jasad, keluarnya ruh dari jasad orang kafir ini itu diibaratkan seperti kita manggang daging, ya. Daging yang panas itu ataupun kain, kemudian ada besi kan, besi yang panas dipanggang terus ditarik-tarik begitu, susah, ya, susah. Pokoknya ini tentu ya tidak bisa digambarkan secara nyata karena ini perkara yang gaib, tapi kita yakin benar itulah yang akan terjadi. Nah, setelah keluar apa yang terjadi, Bapak sekalian? Faida kharajat nafsuhu la'anahu kullu syai'in bainas sama'i wal ardi illa saqalain. Jadi ketika ruhnya keluar itu dilaknat oleh semuanya kecuali jin dan manusia, karena nggak tahu jin dan manusia ini kan. Jadi kalau ada ayam melaknat, kalau ada kucing melaknat, malaikat-malaikat yang hadir semuanya melaknat ruh yang sedang atau barusan keluar. Masya Allah. Ruhnya orang mukmin sholat, ya, didoakan, Masya Allah. Ini malah dilaknat. Dia yang murka, karena Allah yang murka, ya turunannya adalah makhluk-makhluknya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala juga ikut melaknat mereka. Kemudian ruh yang mendapatkan laknat itu yus'adu bihi lasama. Dibawa juga ke langit, ya. Tapi apa yang terjadi sekalian? Fatuhlak. Baru langit pertama saja sudah dikunci. Jadi tidak bisa dibuka. Ruhnya tidak bisa naik seperti tadi, ya. Kalau ruh orang mukmin itu dibuka langit, kemudian di setiap langit itu ada yang mengantarkan sampai langit yang berikutnya sampai kepada Sidratul Muntaha, arsy. Tapi kalau ini langit pertama saja sudah ditutup. Faidza fayaqulu Rabb azza wa jalla ruddu abdi. Dari situ kemudian Allah mengatakan kembalikan ruhnya itu ke jasadnya, ya. Nah, karena memang dari sana aku ciptakan dan dari sana aku akan kembalikan dan dari sana akan aku bangkitkan dia. Nah, barulah kemudian datang juga malaikat mungkarkan. Ditanya, ya pertanyaan yang sama tapi satu pun tidak bisa menjawab. Hanya bisa dan ketika tidak bisa menjawab langsung dihukum saat itu oleh malaikat dengan pukulan yang kalau seandainya pukulan itu dipukulkan kepada gunung, hancurlah menjadi pasir gunung-gunung. Artinya luar biasa, ya, menyakitkannya. Nah, kebalikan ini jelas kebalikan, ya. Dan malaikat pun datang dalam kondisi yang sangat menakutkan, ya. Kemudian Bapak sekalian, kalau tadi kuburan orang mukmin itu yufassah lahu, diluaskan, ini kuburan orang kafir ini yudayyak lahu, disempitkan. Disempitkan, yudayyak alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu, dihimpit sampai tulang belulangnya itu takhtalif itu tidak karu-karuan sudah karena himpitan-himpitan. Ini kita kalau dalam hal yang seperti ini kan hanya iman kita yang mengatakan. Tidak usah dimasuk kuburan bisa jalan sendiri begitu. Tidak, ini bukan untuk dilogikakan, ini untuk diimani. Sebagaimana surga, neraka, akhirat semuanya kan kadang-kadang kita logika-logikakan. Itu semuanya hanya untuk diimani. Makanya kita bersyukur bisa beriman. Kadang-kadang orang susah sekali untuk mengimani ini semuanya. Untuk mengimani susah.
Nah, kemudian setelah itu datanglah seseorang dengan wajah yang sangat buruk, bau yang sangat busuk, ya, dan dia pun tidak mau, ya, tidak mau bergabung dengannya. Ya. Kemudian ditanya, siapa kamu ini? Saya ini adalah amalmu, ya. Jadi engkau ini in kunta labati an ta'atillah sari'an fi maksiatillah. Ya. Kamu itu dulu, katanya, sangat lambat mentaati Allah dan sangat cepat bermaksiat kepada Allah. Lambat mentaati Allah, sangat cepat bermaksiat kepada Allah. Kemudian setelah itu dibuka juga pintu. Kalau tadi pintu langsung menuju ke surga. Yang ini pintunya kemana? Pintu dibuka langsung ke neraka. Maka dia pun melihat tempatnya di neraka. Fayanzur ila maq'adihi fiha hatta taqumas sa'ah, sampai datangnya hari. Hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad dalam riwayat. Saya sengaja membawakan hadis ini karena inilah yang realitas yang akan kita hadapi sebentar lagi. Yang kita tidak tahu, Bapak-Bapak sekalian, ya, apakah kita ini akan dipanggil oleh Allah besok, lusa. Ada saudara-saudara kita yang sedang dirawat di rumah sakit karena kena virus corona ini, ya. Walaupun jangan sampai kita juga berlebihan dalam memahami datangnya virus corona ini, kan gitu ya. Maksudnya seakan-akan yang menyebabkan kita meninggal itu ya virus corona ini. Padahal banyak orang meninggal bukan karena virus corona gitu ya. Banyak sekali, mungkin masih lebih banyak daripada yang bukan kena virus corona ini. Artinya tadi sebenarnya dalam surah Asy-Syu'ara kan ayat sebelumnya itu cerita tentang Nabi Ibrahim. Nah, di dalam ayat itu ada namanya ayat fa idza maritu fa huwa yashfi. Kan itu. Kalau aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Virus datang dengan izin Allah, yang membawa dampak mungkin sakit, yaitu dengan izin Allah. Nah, akidah kita mengatakan fa idza maritu fa huwa yashfin. Siapa yang menyembuhkan? Ya Allah. Jangan sampai kita kemudian mengatakan yang menyembuhkan itu vaksin yang belum ketemu sampai sekarang, ya. Tidak, tetap yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia. Nah, saya ingin kembali kepada hadis tadi, ya. Nah, letaknya di mana kaitannya tema kita tazkiyatun nafas dengan hadis tadi? Karena saya ingin menggarisbawahi ada dua panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya, atau malaikat, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah dengan ya ayyatuhan nafsul khabisah. Nah, gitu ya. Ada dua jiwa di situ. Jiwa yang mutmainnah dan jiwa yang khabisah. Nah, jiwa mutmainnah ini dimiliki oleh orang mukmin, jiwa khabisah ini dimiliki oleh orang kafir. Orang mukmin itu yang seperti apa? Orang kafir yang seperti apa? Kalau dalam hadis ini kan tadi si wajah yang jelek tadi mengatakan innaka labatiun ila ta'atillah wa sari'un ila maksiatillah. Kamu ini kalau terhadap ketaatan kepada Allah lambat, batik. Tetapi kalau dengan maksiat itu sangat cepat. Jadi kalau mukmin kan lawannya. Nah, mukmin walaupun tidak disebut tadi, ya, itu lawannya. Kalau orang mukmin itu adalah sari'un ila ta'atillah wa bati'un ila maksiat. Cepat terhadap ketaatan kepada Allah, lambat terhadap maksiat kepada Allah. Nah, kita diberikan waktu yang sama oleh Allah 24 jam. Coba hari ini saja kita ini apa? Alhamdulillah kita sudah diawali tadi mungkin dengan sholat subuh, walaupun masih macam-macam ya sholatnya, ada yang di masjid dengan jaga jarak, ada yang masih bermadhab sholat di rumah gitu ya dengan lockdownnya. Ya.
Tapi ala kulli hal kita bersyukur kita memulai dengan sari'un ila taatillah, segera mentaati Allah, atau bahkan sebelum itu kita sudah bangun ya dengan dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memanfaatkan waktu-waktu sahur dengan istighfar wa bil asharihum astaghfirun, ya. Di waktu sahur mereka selalu beristighfar minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis sholat subuh ngapain tadi kita? Kan itu ya. Kan sebelum jam 6.30 itu masih ada waktu. Kalau di Malang ini Insya Allah. Tapi ya, Jawa Timur ini beda dengan Malaysia ini. Tadi habis subuh, kami kalau di pondok itu Alhamdulillah ya, anak-anak kita minta habis subuh itu baca dzikir maksurat. Sekarang kira-kira 15 menit maksurat. Kemudian murojaah hafalan Quran. Itu 1 juz dengan baca tartil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Itu dapat 1 juz. Berakhir di jam berapa tadi? 5.45. Itu sudah masuk waktu syuruk. Dan itu saya kemarin baca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin kaitannya dengan niat. Kalau kita duduk di masjid seperti itu kan bisa kita niatkan banyak sekali niat. Dan setiap niat itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tadi ya, misalnya kita ke masjid sebelum subuh atau sebelum qomat, kita niatkan untuk menunggu sholat. Niat nunggu sholat ini sudah diberi pahala. Itu sebagai sebuah kebaikan. Kemudian ini posisinya sama, duduk di satu tempat, tapi yang pertama niatnya adalah untuk nunggu sholat. Yang kedua niatnya untuk iktikaf. Duduknya sama, tapi 2 niat sudah kan. Yang ketiga niatnya untuk, misalnya kalau ada disebutkan itu, al-kafu anil ma'asi. Ya Allah, saya ke masjid duduk di sini supaya saya tidak melakukan maksiat. Itu niat juga. Kemudian niat yang lain, saya duduk di sini ya Allah ingin baca Quran, ingin berzikir. Jadi sudah sekian. Paling tidak ada 4 niat yang bisa kita lakukan untuk satu amalan. Dan masing-masing niat itu diberikan pahala 10 kali lipat. Berarti sudah 40 kan gitu. Itu belum sholat subuhnya masih ini. Nah, iktikaf itu kan tidak harus lama. Kalau dalam penjelasan para ulama, asal kita masuk masjid, niat iktikaf sampai keluar, walaupun lahdoh, walaupun hanya sejenak. Yang penting ada niat. Tapi kalau nggak niat apa-apa ya nggak dapat. Itulah niat. Ya. Fungsinya niat itu. Ke masjid hanya ke masjid gitu saja, nggak ada niat apa-apa. Mungkin niatnya ya hanya sholat saja dapat 1. Ya. Kalau niatnya banyak. Nah ini kan tadi saya ingin mengatakan seorang mukmin itu sari'un ila taatillah, sangat cepat dalam mengisi waktu untuk mentaati Allah. Habis, alhamdulillah setelah itu kita kan kajian bersama. Ini bagian daripada taatillah, mentaati Allah. Kemudian setelah ini apa yang kita lakukan kan gitu ya? Apakah mungkin ada saudara yang sedang sakit ya? Saya mau jenguk. Ini saya mau bantu apa gitu ya, atau mau berinfak dan sebagainya. Yang penting amalan-amalan kebaikan. Kalau kalau hari kerja atau kita semuanya yang sedang terikat dengan pekerjaan mungkin bekerja pun niatkan ibadah lillahi ta'ala kan begitu. Kalau kita mencari nafkah, mencari duit, itu niatkan saya cari duit ini untuk ibadah. Itu kan akhirnya kebaikan semuanya. Nanti pas waktu sholat panggilan Allah ya segera ditinggalkan karena ini kita melakukan kebaikan-kebaikan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau rutinitas kita sehari-hari seperti itu, peluang untuk meninggal dalam keadaan nyawa kita keluar seperti netesnya air tadi itu ya ke dalam wadah itu
orang mukmin. Dan syari'un ila ta'atillah ini amalun muktasab. Ya, Bapak-bapak sekalian, amalun muktasab itu maksudnya apa? Walaupun di sana ada taufik Allah. Cepat merespon, mentaati Allah itu kan amalan kitanya sebagai manusia. Kalau kita tidak mau baca Quran, ya nggak akan terjadi bacaan Al-Quran itu, kan gitu. Maksudnya gitu. Kalau kita tidak meniatkan tadi amalan-amalan itu, ya mungkin tidak akan terjadi. Tapi tetap karena ini adalah ada taufik dari Allah, ya kita minta, ya Allah, berilah saya kemudahan untuk melakukan ketaatan kepada Engkau. Itu kita doa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ini yang kita lakukan, Masya Allah, ya, Insya Allah, tazkiyatun nafas tadi itu ya, jiwa kita itu menjadi bersih, itu terjaga. Jadi kita tidak gampang nggak gampang putus asa. Ya tentu semuanya ini kita ya bil ilmi juga. Maksudnya bil ilmi ini kan kita harus tahu mana yang disebut ketaatan kepada Allah, mana yang disebut maksiat kepada Allah. Nah itu tahunya di mana kan? Tahunya itu bil ilmi, dengan ilmu. Rasulullah diutus untuk menjelaskan itu. Ini loh yang disebut dengan taat kepada Allah. Ini yang disebut dengan maksiat kepada. Nah, Rasulullah sudah tidak ada. Ya rujukan kita adalah apa yang ditinggalkan oleh Rasul. Al-Quran, hadis. Ya. Nah, Al-Quran dan hadis ini perlu ada yang bisa menjelaskan, yaitu para ulama. Begitulah tradisi kita. Ya. Tradisi, dan ini tidak ada istilahnya kalau untuk tema untuk tazkiyatun nafas ini saya masih muda, saya sudah tua, tidak ada. Karena umur itu ya kapan saja bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita ingin supaya meninggal dalam keadaan jiwa kita bersih, tidak kotor. Dalam keadaan. Nah, saya mohon maaf ya, sangat merasakan bagaimana ketika bersama dengan kawan-kawan. Jadi seperti dulu dengan Pak Pri ya, setiap saat ketemu dengan kawan-kawan ya, Pak Pri luar biasa buat sunnah hasanah, mudah-mudahan masih ada sekarang. Jadi dulu di Universitas Putra Malaysia, dulu pertanian Malaysia, ada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana, termasuk saya di dalamnya walaupun tidak selesai di situ. Itu Pak Pri menginisiasi ada pengajian hari Kamis Pak Pri ya. Sekali nggak salah hari Kamis. Pengajian PPI namanya, pengajian Perhimpunan Pelajar Indonesia. Tapi itu saya yang ditunjuk jadi ketua PPI-nya. Ya. Pak Pri juga yang nunjuk itu saya. Nah, ya alhamdulillah akhirnya kita bisa bergabung dengan kawan-kawan di sana. Dan ternyata sampai sekarang masih ada komunikasi. Saya katakan sudah jadi profesor di IPB ya, Prof. Firdaus, ada kepala-kepala pertanian ya, karena rata-rata yang diutus ke sana dulu adalah dari pertanian ya, dari instansi-instansi. Ini luar biasa. Waktu ya kita ke sana mungkin untuk belajar itu, tapi oleh Allah ditemukan dengan kebaikan-kebaikan seperti itu. Ini kan tidak ada ruginya, tidak ada ruginya. Makanya ada satu amalan yang mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh ya, termasuk yang lakukan Pak Fit. Apa yang disebut dengan sunnah hasanah. Umur kita ini pendek, kita tidak tahu. Tetapi ada peluang. Nah, kalau kita menginisiasi sebuah kebaikan, sunnah hasanah ini, walaupun kita sudah meninggal, itu pahala masih terus mengalir. Nah, Rasulullah mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menginisiasi sunnah hasanah. Kebaikan itu ya jangan menurut kita, kebaikan itu menurut Allah kan gitu ya. Ini perlu ilmu juga, apa yang baik menurut Allah kan. Terus kita ketemu. Barang siapa yang menginisiasi, memulai sunnah hasanah,
maka baginya pahala ditambah dengan pahala orang yang mengikuti. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Makanya kalau di satu tempat, apalagi jenengan misalnya punya perusahaan, ini kan banyak sekali sunnah hasanah yang bisa kita lakukan di situ. Kalau perusahaan itu biasanya kayak mana sih, buka jam kerjanya, ini punya kita sendiri kan gitu. Kan tidak harus waktu sholat itu kita kejar-kejaran dengan pekerjaan, kan tidak harus begitu. Kalau kita sendiri yang punya perusahaan, ya on time misalnya waktu duhur istirahat semuanya karyawannya, sholat. Waktu asar istirahat semuanya, sholat misalnya berjamaah. Ini kan diimami oleh Pak komisarisnya, Pak direkturnya, Insya Allah. Kan luar biasa. Akhirnya pola hidup Islami dalam perusahaan seperti ini ditiru oleh yang lain, atau oleh karyawan kita sendiri yang mungkin kita sudah didik di situ, dia membuat perusahaan sendiri, nanti pola hidup kerjanya ditiru sama dia. Nah, ketika ditiru, Masya Allah, ya kita dapat pahala atas inisiasi kita itu, dan juga pahala ditambah dengan mereka. Makanya ini peluang bagi kita, dan itu semuanya akan kembali kepada tazkiyatun nafas, kembali kepada membersihkan jiwa. Karena teori apapun ya tentang tazkiyatun nafas, jiwa itu suci atau akan tersucikan manakala kita, tadi itu kata kuncinya, sari'un ila ta'atillah, bati'un ila maksiatillah. Cepat merespon taatnya kepada Allah dan lambat untuk maksiat kepada Allah. Kalau maksiat ini memang kan tidak bisa kita hindari kadang-kadang. Tapi ya jangan lebih cepat maksiatnya daripada ketaatan. Jadi amalan yang sifatnya seperti itu. Ya, memang kita harus pandai-pandai lah, mencari amalan-amalan yang masih tetap mengalir pahalanya walaupun kita ini sudah, misalnya Pak Pri sedang membuka pesantren kan, di Wonogiri, ini kampung halaman beliau. Kalau saya aslinya Lumajang, Pak, sama dengan Pak Pri. Di desa saya, Pak Pri. Lumajang di kampung, kalau dulu waktu pondok di Gontor itu, kalau pulang dari Gontor, mulai dari naik bis, ya, kemudian naik mobil kecil, sampai naik kar, sampai kemudian baru sampai rumah. Listrik belum ada, jalan masih makadam semuanya, ya, yaitu di Lumajang sana. Intinya Bapak sekalian, ya marilah kita tadi itu ya menginisiasi amalan-amalan yang sebenarnya bisa membuat hati kita ini bersih. Amalan mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam waktu-waktu kita. Nah, terakhir ingin saya sampaikan satu hadis Rasulullah juga. Kullun nas yaghdu. Setiap hari manusia ini keluar dari rumahnya. Istilahnya begitu. Tapi ada dua kemungkinan manusia ini beraktivitas. Ada yang disebut dengan mubiqun, ada yang disebut dengan mu'tiqun. Kalau mubiqun itu menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Akhirnya ya tadi itu, ketika dicabut nyawanya, Masya Allah ya. Dan predikat dia sebagai seorang kafir. Itu namanya mubiq. Dia jerumuskan dirinya. Awalnya jiwa ini suci ya. Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa. Allah begitu. Saya ciptakan hambaku itu dalam keadaan jiwanya itu lurus, bersih, suci sebenarnya. Jiwa kita itu awalnya. Tapi apa? Fajtalathum asyayatin. Tapi kemudian dikuasai, diselewengkan oleh setan. Kenapa kok setan bisa menyelewengkan? Karena kita mengundang dia. Kita memberikan tempat kepadanya, kan begitu ya. Sehingga dengan leluasa setan itu menuntun kita. Nah, ketika kita pergi dari rumah setiap hari itu, orang yang dikuasai oleh setan ini, maka dia akan mencari jalan-jalan setan. Ya. Itu makanya disebut mubik, dia menjerumuskan diri.
Apa jalan setan? Banyak. Kalau di kantor mungkin ada orang korupsi, ya itu jalan setan. Ya. Ada orang yang kalau berdagang ya curang, itu jalan setan. Ya. Nah, kalau apa namanya macam-macam lah ya, khutuwati setan itu banyak sekali. Semua maksiat itu adalah khutuwati setan. Tapi ada orang yang disebut dengan mu'tiq. Ya. Mu'tiq itu adalah yang membebaskan dirinya dari api neraka, menyelamatkan diri. Dengan apa? Ya, tadi itu menutup pintu-pintu setan, kemudian membuka pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang luar biasa. Bagi orang mukmin, virus corona ini bisa menjadi peluang yang sangat besar untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka. Banyak sekali ya. Misalnya sekarang banyak yang kena PHK. Apa kira-kira kita punya kelebihan? Rezeki misalnya. Dengan rezeki yang ada, orang-orang yang kena PHK ini mungkin bisa kita bantu secara finansial. Anak-anaknya yang harus sekolah nggak bisa sekolah karena nggak bisa bayar iuran, kita bantu. Kalau kita punya kelebihan. Atau apapun ya, karena masing-masing kita itu diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan potensi itulah kita bisa melakukan tadi itu sunnah hasanah, apapun potensinya. Ya. Jadi misalnya Pak Pri dengan potensinya akan membantu pondok-pondok untuk bagaimana pendidikan di abad 21. Gitu ya. Itu bagus sekali. Ya. Itu adalah sebuah inisiasi yang sangat bagus, yang bisa ditularkan kemana-mana. Itu kalau diamalkan di pesantren-pesantren dan mendatangkan kebaikan-kebaikan, luar biasa. Dan ini Bapak-Ibu sekalian tidak mengenal usia. Ya. Karena potensi itu kan kadang-kadang walaupun kita lemah secara fisik, kadang-kadang otak kita itu masih diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang lain. Walaupun fisik kita lemah, ya apa yang tidak lemah ini apa? Yang ada dalam diri kita yang masih Allah berikan kelebihan. Disitulah kita ingin mentazkiyah diri kita dengan amalan-amalan yang berikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini mudah-mudahan ya, ini renungan bagi saya sendiri dan juga kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan sarana kita banyak beramal, akhirnya hati kita senantiasa dijaga oleh Allah. Ada satu doa yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah, yang kalau bisa kita baca ketika kita sujud, setelah baca Subhana Rabbiyal A'la, ataupun setelah ruku bisa ya. Rabbi ati nafsa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nanti mungkin saya tulis, saya kirim ke Pak Pri insyaallah kalau bisa ini ya. Yeah. Coba kita Pak Pri ya, bisa di-unmute semuanya, kita latihan baca doa ini ya. Ayo. Sama insyaallah. Sabun. Oke. Ikuti saya. Rabbi ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya. Rabbi ati nafsi man zakkaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Insyaallah saya kirimkan doa ini kepada Pak Pri. Saya artikan ya, kan supaya kita
semangat untuk membacanya. Rabbi, wahai Rabbu, ati nafsi taqwa. Berikanlah kepada diriku ketakwaan. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku itu. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah ya Allah sebaik-baik yang bisa mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah walinya jiwa tersebut. Jadi sama dengan yang lain ya, semangat, takwa, termasuk tazkiyah. Ini semuanya ini walaupun itu adalah upaya-upaya yang memang Allah perintahkan kepada kita ya seperti tadi untuk mentaati, itu tetap ada faktor taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap amalan-amalan yang seperti itu ada doanya, ya, ada doanya. Maksudnya kita minta kesabaran, ada minta kepada Allah. Takwa pun minta kepada Allah. Jiwa yang bersih pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah sudah memberikan taufik kepada kita, maka proses mentazkiyah nafs itu jadi mudah, gitu. Jadi mudah sekali. Kita rasanya tidak berat baca Al-Qur'an. Itu namanya tanda-tanda Allah memberikan taufik kepada kita. Kita infak itu tidak eman-eman, mau 10 juta, 100 juta, itu tidak eman-eman. Ya. Karena mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita apalagi ya, mau ibadah-ibadah yang sunnah, yang wajib, semuanya jadi ringan, tanpa beban, karena mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang kita minta taufik dalam doa-doa. Tapi kalau nggak ada taufik, ya, nggak ada taufik dari Allah, walaupun kita koyoi sudah berusaha macam-macam, angel ya, angel itu maksudnya sulit sekali. Hanya sekedar baca Al-Quran setengah lembar saja, satu hari itu sulit sekali. Ya. Hanya sekedar mengeluarkan Rp1.000 untuk infak, itu sulit. Dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa tadi mudah-mudahan menjadi istilahnya apa ya, yang kita minta kepada Allah, dan itu bisa dibaca setelah kita baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Kita baca Rabbi atina nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha. Juga bisa dibaca sebelum salam ya. Jadi setelah kita baca, kan ada doa yang lain sebelum salam, minta terbebas dari fitnah hidup, fitnah Masihid Dajjal ya. Itu bisa kita baca Rabbi atina nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang penting jangan dibaca dalam bahasa Indonesia. Nanti tidak sah salat kita. Nah, insya Allah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Tri yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, dan saya sendiri secara pribadi mohon doanya untuk santri-santri juga yang sedang menempuh pendidikan di pondok ini. Monggo Bapak-bapak bisa silaturahim kopdar Pak Tri ya. Siap. Di Malang ya. Insya Allah Malang ini siapapun yang masuk Malang kepinginnya nggak keluar dari Malang. Insya Allah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan katsira pada Ustadz Muhammad Ajir yang sudah memberikan tausiah kepada kita, sudah mengingatkan kepada kita kehidupan sakaratul maut sampai mati nanti. Mudah-mudahan kita semuanya diizinkan Allah untuk mati dalam kondisi beriman, mati dalam kondisi husnul khatimah, dan dibukakan pintu surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa Ustadz Ajir tausiahnya. Bapak sekalian, mungkin kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin dikomentari, mangga. Wah, Pak Ustadz Sofan, mangga Ustadz Sofan. Jazakallah. Ini adalah satu kisah yang, Masya Allah, semua orang pasti belum mengalami, kecuali yang sudah mengalami nggak pernah kasih tahu, Ustaz. Tapi dia beritahukan melalui hadis ini. Ustaz, Anda pernah baca satu buku tentang detik-detik kehidupan Rasulullah.
Nah, itu terlihat bahwa tadi dikatakan ruh yang dari seorang mukmin yang demikian soleh, maka keluarnya lembut. Tapi kalau kita baca kitab detik akhir Rasulullah sampai berkeringat ya, Ustaz, yang Anda baca di begitu ya, yang berkeringat sampai keluar apa namanya keringat-keringat sebesar jagung lah istilahnya bilang itu. Menandakan betapa dahsyatnya diambil pada sakaratul maut. Sehingga sampai ada Anda mengatakan, ya Allah, biarlah aku yang merasakan ini semua, jangan sampai umatku jangan sampai terjadi seperti ini gitu. Nah, ini gambaran sedikit berbeda dengan apa yang diungkapkan dalam hadis tadi, Ustaz. Bagaimana sebenarnya, Ustaz? Ini Anda jadi bingung. Ya, terima kasih. Ya, kalau kita langsung Pak Bri ya. Ya, monggo. Atas apa namanya yang disampaikan. Ya betul, kalau kita baca sirah Rasulullah di titik-titik terakhir ya. Bahkan sebelum beliau wafat kan sakit memang. Sakit, semakin hari bukan semakin sakit beliau, tetapi semakin parah. Dan luar biasa ya sakitnya Rasulullah itu. Ini sebelum sakaratul maut. Kita juga masa Rasulullah yang kekasih Allah yang luar biasa hebatnya itu mau meninggal sakitnya kok parah banget gitu ya. Ya. Kok parah banget gitu ya. Panas badannya. Iya, itu bukan berarti kemudian Allah tidak sayang kepada Rasulullah. Bahkan untuk sakaratul maut, memang kata Rasul, innalil mauti lasakarat. Mohon maaf, saya mau nyolokin baterainya, mau henti sebentar lah ya. Ngopi dulu. Ya, ampun. Nah, jadi untuk memberitahu kepada kita bahwasanya Allah menunjukkan bahwasanya Rasulullah juga manusia biasa ya, yang sakit, sehat kan gitu ya. Kalau dihitung sakitnya Rasulullah kayaknya kalau hari-hari biasa, wallahu alam saya belum pernah membaca Rasulullah sakit gitu. Sebelum wafatnya beliau itu ya. Itu kayaknya ada ceritanya dalam sirah itu dari awal sampai akhir ada episode Rasulullah sedang sakit. Kok sehat terus. Dirapel. Sampai baru kemudian kalau nggak salah 13 hari atau 14 hari yang menjelang itulah dalam kitab Ar-Rafiqul Maktum ditampilkan ya ceritanya. Nah, artinya di sini kita juga tidak kemudian kita mengatakan wah kalau begitu Rasulullah dalam tanda kutip nggak baik ya karena kok sakit gitu ya. Kok diberi sakit oleh Allah. Kalau sakit bagi seorang mukmin dan sakit bagi seorang mukmin itu kan bisa jadi apa? Jadi kebaikan. Jadi sesuai dengan sabda Rasul bahwasanya seluruh keadaan orang mukmin itu khair. Nggak ada yang syar, nggak ada yang buruk. Kita dalam kondisi kena virus corona ini khair bagi seorang mukmin, ya kan gitu ya. Kalau responnya itu sabar. Dan Rasulullah menghadapi sakitnya itu sangat luar biasa. Istri beliau nggak tega melihat sakitnya Rasulullah, tapi Rasulullah sakitnya sangat sabar kan. Jadi demikian juga dengan sakaratul maut. Sakaratul maut ini bagian daripada perjalanan untuk mengatakan bahwasanya setiap orang itu akan mengalami sakaratul maut. Dan sakaratul maut itu berat. Kan begitu, berat. Sakaratul maut itu berat. Tetapi ketika ruh dicabut itu, nah ini bedanya saat sakaratul maut dengan saat ruh dicabut. Ya. Saat ruh dicabut itu, itulah yang diceritakan. Kalau ketika malaikat sudah mengatakan ayyatuhan nafsul mutmainnah, wah ini berarti kalau saat itu malaikat mengatakan wahai ruh yang tenang, wah kita sudah gembira sekali kan. Tapi kalau saat itu malaikat mengatakan ayyatuhan nafsul khabisa, masya Allah. Saat itulah
keluarnya ruhnya itu kalau orang mukmin nggak ada sakitnya sama sekali. Makanya Rasulullah kan diberikan pilihan oleh Allah. Apa pilihannya? Tetap hidup ya, bersama umatnya atau bertemu Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pilihan, setiap nabi diberikan pilihan seperti itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, makanya ungkapan beliau yang terakhir itu adalah bal ar-rafiqul a'la. Bal ar-rafiqul a'la. Ya, yang dipilih itu adalah ar-rafiqul a'la. Ar-rafiq itu teman, ala-ala itu yang paling tinggi. Siapa ya? Allah Subhanahu wa taala. Beliau kepingin segera bertemu dengan Allah, ya, tidak ingin lama-lama di dunia ini. Itulah Rasulullah. Karena semuanya sudah selesai tugas beliau sebagai seorang nabi, ya, menuntun umatnya, apa semuanya itu sudah selesai. Ya, ayo makmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah wa taqu yauman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Misi sudah selesai. Akhirnya Rasulullah memilih segera bertemu dengan Allah Subhanahu. Jadi secara ulmat memang terjadi, Pak. Tetapi ketika nyawa dicabut itu begitulah. Kalau orang kafir, malah dalam ayat Al-Quran itu yadribuna awal malaikatu basitu aidihim. Nah, malaikat itu membentangkan tangannya, memukul-mukul, dipukul sana, dipukul sini, dan roh orang kafir itu lari sana, lari sini begitu. Menjerit-jerit dia, karena keluarnya itu sungguh sangat menyakitkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Jadi memang sakaratul maut itu suatu yang berat begitu, tapi buat orang beriman insya Allah jadi ringan ya, Ustaz ya. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Silakan Bapak-bapak yang lain kalau ada. Saya boleh nanya, Ustaz? Oh, Bu Latifah, mangga silakan, Ibu. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menanyakan di akhir ceramah tadi Ustaz menanyakan bahwa kita berdoa itu dilarang tidak boleh dalam bahasa Indonesia gitu. Ketika sholat, Bu. Iya, betul Ustaz, ketika sholat. Sementara saya seringkali setelah doa terakhir misalnya tadi masih Dajjal, itu saya dalam hati saya berdoa itu karena dengan artian gini, saya lebih baik yang saya pahami itu dalam bahasa Indonesia sehingga lebih menyentuh gitu komunikasinya. Itu gimana Ustaz ya kalau untuk dalam hati? Kalau dalam hati boleh, Bu. Yang boleh, boleh itu dilafatkan ya. Oke, baik. Iya Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih Ustaz. Ya, kalau nanti sholat boleh doa bahasa Indonesia ya, nanti kedengeran sama sebelahnya bingung batal nanti jadinya sama-sama. Silakan Mas Furqan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya terkait salah satu ayat atau hadis mungkin bisa diluruskan. Kalau nggak salah redaksinya seperti ini, Ustaz. Katakanlah ketika ada yang menemukan tentang roh, bahwa roh itu urusan Allah dan kalaupun manusia diberi pengetahuan kecuali sedikit. Kalau nggak salah itu mungkin Ustaz mohon diluruskan. Nah, saya ingin nanya, ini batasan sedikit ini seperti apa sih yang boleh kita tahu tentang urusan roh ini? Kadang saya juga suka baca dan nanya-nanya ke para guru terkait dengan roh ini. Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Ya, kalau itu insya Allah ayat Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang ruh. Katakanlah, ruh itu dari urusan Tuhanku, min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah engkau diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi kalau ruh ini, itu kan kalau tidak salah ada asbabul nuzulnya, ayat itu orang
kitab pertama untuk membuktikan tentang kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu pertanyaan itu tentang ruh. Ya. Ruh itu seperti apa kan gitu ya. Akhirnya turunlah ayat, mereka bertanya tentang ruh, maka katakanlah ruh itu urusan Tuhan. Nah, berangkat dari ayat ini, karena ini adalah domainnya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui tentang hakikat daripada ruh itu, maka kalau kita ingin mengetahui tentang ruh ini ya harusnya jalur ilmunya itu adalah jalur ilmu yang diberikan oleh Allah. Tidak bisa ngarang-ngarang kita. Jalur ilmu yang diberikan oleh Allah itu wahyu, ya wahyu. Ayat Al-Quran mengatakan tentang ruh, ya diantaranya yang disebutkan. Kemudian hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sanalah kita lihat bagaimana dengan ruh kita ini. Ternyata juga ada ruh. Yang jelas manusia ini terdiri dari jasad dan ruh. Kan? Tapi kemudian ada ruh yang disebutkan tadi itu ruh yang awalnya itu bagus ya seperti jasad kita ini, tapi kemudian jadi khabisah ya, jadi buruk karena manusia itu. Nah, di dalam kitab ini, dalam kitab Ar-Ruh karya Imam Ibnu Qayyim ini, tema-temanya sebenarnya sangat luar biasa ya. Misalnya gini, apakah orang yang meninggal itu mengetahui ziarahnya orang yang hidup? Gitu ya. Kita ziarah ke kuburan itu, orang yang di kuburan itu tahu apa enggak? Kan itu. Ini pertanyaan. Ada jawabannya dalam kitab ini ya. Kemudian misalnya, apakah ruh itu saling bertemu, saling berkunjung? Tatalaqo wa tatazawar. Ini ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian apakah roh itu mati apa enggak? Halir ruh, tamut atau tidak kan? Kan kalau ayat Al-Quran kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua akan binasa kecuali Allah. Ruh ini bagaimana? Kalau tadi prosesnya kan ruh keluar dari jasad kita, naik ke langit kan itu ya. Kemudian dikembalikan untuk ditanya-tanya bersama jasadnya. Ya setelah ditanya-tanya dan dipukuli yang orang kafir itu bagaimana? Nah, kemudian tentang apa lagi ya? Tentang misalnya dalam ziarah kubur kita ini diperintahkan untuk mengucapkan salam. Kan mengucapkan salam, betul ya? Nah, kalau ziarah kubur kan kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Minal mu'minin wal muslimin. Salam begitu ya. Assalamualaikum. Nah kira-kira yang di kuburan jawab napa mboten? Apa tidak kan gitu ya. Sementara Rasulullah tidak mungkin mengajari sesuatu yang muspro dalam bahasa Malang itu. Sesuatu yang sia-sia. Bahkan apa yang diajarkan Rasulullah ada manfaatnya. Sehingga ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, kan itu doa isinya. Assalamualaikum ya ahlad diyar, minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Rasulullah pun sebelum wafat, itu yang beliau lakukan adalah ziarah ke syuhada Uhud. Mereka yang meninggal waktu perang Uhud, Rasulullah kunjungi di sana. Kemudian setelah itu Rasulullah ziarah ke Baqi dan mendoakan mereka sambil yaitu mengucapkan wa inna insyaallah bikum lahik. Baru ketika setelah mengantarkan jenazah di Baqi, Rasulullah kemudian sakit. Nah intinya ada ya, memang masalah ruh ini sangat sedikit ya ilmu yang diberikan oleh Allah. Bukan hanya masalah ruh ya, sebenarnya ilmu walaupun dikumpulkan sebanyak apapun yang dimiliki oleh manusia itu dibanding oleh ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu wa ma utitum minal ilmi illa. Jadi kalau seluruh profesor di dunia ini berkumpul melahirkan suatu teori, tetap saja Al-Qur'an mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Coba kita bayangkan ya.
Bayangkan ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, kemudian Nabi Adam melanggar, iblis juga melanggar, kan itu ya. Iblis minta supaya usianya ditangguhkan sampai hari kiamat dan dikabulkan oleh Allah. Nabi Adam setelah melanggar minta juga, tapi minta maaf, kan gitu ya. Minta maaf kepada Allah atas kesalahannya. Coba waktu itu mintanya seperti iblis dan dikabulkan, susah kita, kan gitu ya. Minta maaf, ya, minta maaf, akhirnya bersihlah. Nabi Adam sudah bersih, sudah tidak punya dosa lagi karena sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena atas pelanggarannya itu, dan ini juga sesuai dengan kehendak Allah fil azal ya, itu disuruh terjun semuanya kemana? Fil ardi, kan, ke bumi. Kira-kira bumi sebesar apa, kan itu kalau kita lihat ya saat itulah ya, dibandingkan dengan kebesaran Allah, dibandingkan dengan kekuasaan makhluk-makhluk yang lain saat itu. Manusia yang hanya berdua, Nabi Adam dan Siti Hawa, kemudian iblis disuruh terjun ke bumi, ba'dukum bi ba'din. Maka bumi yang sangat luas menurut kita ini, kalau di mata Allah ya kecil sekali, bahkan mungkin lebih kecil daripada virus corona. Tidak kelihatan mungkin. Nah, kita nempel, ada virus corona yang kecil itu, kita nempel di virus corona lebih kecil daripada virus corona. Kira-kira begitulah. Maka ketika kita punya ilmu, ya ilmunya sedikit sekali. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Dan ternyata betul, realitasnya, misalnya Pak Pri ya, pakar di bidang IT, kalau disuruh nanam jagung mungkin kesulitan Pak Pri, kan gitu ya. Suruh makan jagung. Suruh makan jagung. Iya, kalau suruh bakar jagung bisa ya. Saya yang mungkin ini kalau disuruh kayak Pak Pri tidak bisa sama sekali, kan gitu ya. Jadi kita ini semuanya terbatas dan itulah realitasnya. Tapi Masya Allah ya, Allah sangat sayang kepada kita. Kelebihannya sebenarnya bukan kelebihan yang banyak, yang sedikit itu. Ketika kita pakai untuk ibadah kepada Allah, Allah berikan banyak sekali. Surga itu kan tidak bisa diukur, kan gitu. Betul apa enggak? Surga itu tidak bisa diukur. Nikmat surga itu tidak bisa diukur dengan amal kita yang kita persembahkan. Makanya ketika Rasulullah mengatakan yang awalnya sahabat-sahabat asa dengan sabda Rasulullah ini dalam tanda kutip. Fa'lamu, kata Rasul, ketahuilah kalian itu masuk surga bukan karena amal kalian. Oh sudah capek-capek puasa, sholat, ngaji, apa semuanya, tiba-tiba Rasulullah mengatakan kalian masuk surga itu bukan karena amal kalian. Terus bagaimana? Seperti gitu ya. Terus, nah, panjenengan bagaimana? Iya, saya juga begitu, kata Rasul. Wala ana, saya juga. Tapi apa yang menyebabkan kita itu masuk surga? Kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Rahmat Allah lah yang wasi'ah, sangat luas. Nah, ternyata realitasnya begitu. Ibarat kita tadi punya kunci, kalaupun katakannya amalan itu adalah kunci untuk menuju ke surga, sebenarnya kuncinya terlalu kecil ya. Nggak bisa itu kalau tidak diberikan rahmat Allah. Kalau yang membuat kita bisa masuk surga, yang membuat kita kemudian dimuliakan oleh Allah, bahkan lebih mulia daripada yang lainnya, itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya, tapi untuk mendapat kasih sayang Allah bagaimana, kan begitu? Ayatnya mengatakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Makanya selalu ada hukum sebab akibat, ya, timbal balik. Kalau kita selalu berbuat baik, akan turun rahmat. Kalau kita selalu berbakti kepada orang tua kita, maka di sana akan turun rahmat Allah. Kan begitu. Tapi kalau kita durhaka dengan orang tua kita, di sana malah turun murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara amal dengan ini semuanya selalu berkaitan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Ada lagi, Bapak? Yang mau nanya Ustaz. Hah? Ada satu hal yang menjanggal lagi, mungkin Ustaz bisa saya ini kan yang saya lagi tanya-tanya juga nih, Pak Ustaz.
terkait salah satu Al-Quran itu, kalau nggak salah, saya itu mau diluruskan juga. Ada salah satu ayat yang masih saya bertanya-tanya, ini belum saya dapat jawaban, yang kurang lebih seperti ini, Ustaz. Janganlah kamu kira orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, padahal mereka hidup di sisi Allah dan mendapat rezeki. Nah, maksudnya apakah kita nanti juga, maksudnya mendapat rezeki ini bisa ini enggak, Ustaz? Ini yang saya juga masih bertanya-tanya itu loh. Mohon diluruskan mungkin, Ustaz, atau dijawab lah, Ustaz. Ada 2 ayat yang senada dengan tadi itu, ya. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat, yang satu amwatan, yang satu amwat gitu. Yang satu walakin la tash'urun, yang satu lagi inda rabbihim yurzaqun. Jadi janganlah kalian menyangka orang yang meninggal di jalan Allah itu mereka itu mati, tapi mereka itu hidup. Ya. Hidup, bahkan disebutkan kalau yang pertama kalian tidak tahu hakikat kehidupan mereka, walakin la tash'urun. Yang kedua, hidup untuk apa? Inda rabbihim yurzaqun, mereka diberikan rezeki. Ya. Nah, ini kan semuanya goib ya, goib ya. Nah, pertama kita harus meyakini bahwasanya ayat ini adalah ayat yang benar. Kalau Allah katakan orang yang meninggal di jalan Allah itu adalah hidup, ya hidup, gitu ya. Karena bahasa lafadznya itu adalah ahya, hidup. Kalau Allah mengatakan mereka diberi rezeki, ya diberikan rezeki. Tapi kehidupan yang seperti apa, itulah yang kemudian dibahas oleh para ulama. Nah, para ulama menjelaskan ada alam yang dilalui oleh manusia itu, kalau tidak salah, mulai dari alam ruh dulu sebelum kita masuk ke alam rahim, ya. Ada 4 alam. Alam ruh, kemudian alam kita masuk ke ibu kita, ya, alam rahim, ya. Kemudian keluar dari perut ibu kita, ya alam dunia ini, ya. Kemudian kita keluar dari dunia masuk ke alam akhirat ataupun alam kubur. Masing-masing alam ini beda-beda, dia punya apa namanya? Punya ininya lah, ya. Alam ruh beda dengan alam rahim. Alam rahim beda dengan alam dunia ini. Alam dunia beda dengan alam kubur. Nah, oleh karena itu ketika Allah mengatakan mereka itu diberikan rezeki, bisa jadi rezeki yang dimaksudkan ya tidak sama dengan rezeki yang ada di alam dunia ini. Tetapi bahwasanya Allah memberikan rezeki, iya. Bahkan kalau orang yang mati syahid di jalan Allah itu, ketika mereka sedang mendapatkan nikmat-nikmat itu, Allah tanya kepada mereka, apa yang kalian mau? Katanya. Masih ditawari lagi, mau apa lagi? Ya. Mereka mengatakan, ya Allah kan sudah banyak sekali nih yang kau berikan kepada kami. Ya, kira-kira gitulah. Ini bahasa gaulnya begitu. Sudah banyak sekali yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Mau apa lagi? Ya. Tetap ditanya oleh Allah, mau apa lagi gitu ya. Nah, ketika mereka akhirnya harus menjawab, kalau begitu ya Allah, tolong, kata mereka ya, kembalikan roh saya ke jasad saya dan ke dunia. Kembalikan, kata mereka. Untuk apa? Supaya kami perang lagi dan mati syahid lagi. Kenapa mereka menginginkan seperti itu? Karena fadilah, keutamaan yang mereka dapatkan ketika di alam tadi itu ya, di alam barzah ataupun alam kubur. Nah, intinya ya kita jangan menyamakan. Kalau kita samakan jadi kita bingung kan gitu ya. Itu yang membuat kita bingung. Tapi ketika kita mengatakan beda, bahwasanya alam dunia ini tidak sama dengan alam kubur. Ya, seperti tadi kan, bagaimana ya kuburan kalau kita lihat dengan katakan kan ada orang ingin melihat ya, tidak dikubur. Ini jasadnya tuh dibungkus saja begitu, kemudian ditaruh di kaca. Itu bagaimana sih kira-kira kan proses sadisnya seperti apa kan gitu ya. Nah, dikira prosesnya itu ya seperti apa namanya kita berada di alam dunia ini ya. Padahal tidak demikian. Prosesnya itu adalah proses di alam barzah
pakai hukum alam barzah, tetapi bahasa yang digunakan oleh Allah untuk menggambarkan kepada kita ya tentang siksa kubur, tentang apa itu sangat luar biasa. Coba bayangkan kalau seorang dipukul, kalau gunung saja itu bisa hancur. Ini orang sekali dipukul tidak mati, karena masih ada pertanyaan yang kedua kan? Ada pertanyaan yang kedua, ketika tidak mati ditanya lagi, tidak bisa lagi dipentung lagi kan begitu, tidak hancur. Sama dengan nanti di alam akhirat ya, ada jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, as-sirat, sampai ke surga nanti, yang sangat lembut ya, selembut rambut katakanlah begitu ya, dan sangat tajam. Membentang panjang sekali di atas api, kan begitu. Apinya sangat panas. Kok nggak terbakar dia? Itu kalau kita pakai logika alam dunia ya nggak nyambung. Tetapi kalau kita pakai itu akan terjadi di alam akhirat, kita imani. Dan apakah misalnya gini ya, wah enak kalau gitu jadi iblis kan? Iblis itu kan diciptakan oleh Allah dari api. Sementara nanti masuk ke neraka dari api juga, berarti dia nggak sakit kan? Nggak sakit kan begitu ya? Itu kalau logika kita, api ketemu api apa rasanya kan gitu ya? Kalau api ketemu kulit kita yang kesakitan. Tapi api ketemu api, nah ini kalau kita pakai logika kita. Tetapi iblis itu juga luar biasa siksaannya ya, karena maksiat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu mungkin lebih dahsyat daripada manusia yang diajak-ajak ini ya. Jadi insya Allah begitu Pak ya jawaban saya terhadap ayat itu, tetap kita imani seperti apa adanya, hanya ini beda alam. Ibaratnya kita di darat dengan di laut itu sudah beda, betul ya? Nah, makhluknya pun beda. Kalau di darat itu ada kambing, ada sapi. Kalau di lautan itu ada ikan. Ikan ditaruh di darat, nggak hidup dia. Karena bukan alamnya, kan gitu ya. Sapi ditaruh di laut, nggak hidup karena bukan alamnya. Itu saja sudah beda. Gitu ya. Apalagi ini alam kubur sama alam wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama seperti kita waktu di perut ibu kita kan, kita hidup, bisa napas, padahal nggak ada udara. Keselepaan ya. Di dalam air ketuban, kok nggak kelelek gitu ya. Bisa hidup. Ya, nah, jadi memang dimensi dari masing-masing alam itu berbeda-beda, kebutuhannya berbeda, syarat-syarat kehidupannya berbeda, dan seterusnya. Baik, Bapak sekalian, saya rasa cukup ya, sudah jam 8.25. Jazakallah khairan katsira sekali lagi pada Ustaz Muhammad Ajir yang telah berkenan memberikan tausiah pada kita hari ini. Dan ini sekedar informasi Ustaz Ajir, kita nih anggota Majelis Taklim ini sudah 2 kali ke pesantren saya. Jadi kalau tadi Ustaz Ajir mengajak kita ke Malang, kayaknya sih semangat ini teman-temannya. Betul. Kita tunggu. Insya Allah lah nanti kalau sudah tahun ini, kita biasanya bulan-bulan Desember gitu, November, Desember. Kami pernah juga ke pesantrennya Ustadz Umung yang di Banjar tuh, almarhum Ustadz Umung Anwar Sanusi. Sampai 2 kali bahkan teman-teman ke sana. Pernah ke Ustadz Torik yang di Garut gitu. Jadi memang kita punya kegiatan mengunjungi ustadz-ustadz kita untuk silaturahim sekaligus mabit di sana ya, kegiatan Insya Allah. Baiklah. Nah, kalau Ustaz Ajir berkenan kita datangi. Sangat ditunggu. Monggo. Insya Allah Bapak ini semangat untuk sana. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Insya Allah niat baik dulu kita tanamkan ya. Nanti sudah dapat pahala itu Pak Bri. Nanti kita rencanakan lah. Ya, kalau tahun ini wabah pandeminya segera surut sih, mudah-mudahan bulan-bulan November Desember sih insya Allah bisa kita agendakan ke sana. Ini insya Allah. Baik, Bapak sekalian, kelihatannya sudah cukup waktu kita
pagi hari ini. Jazakallah khairan lagi pada Ustaz Tajir. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah Amin, berikan amin. kesehatan, dan Allah lindungi dan terus berkarya, berbakti, berkontribusi untuk umat dan bangsa kita. Untuk menutup kajian ini, mohon kesediaan Ustaz Tajir untuk memimpin doa Ustaz pada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan pada Ustaz Tajir dan jazakumullah khairan pada Bapak sekalian. Mudah-mudahan tetap semangat untuk terus melaksanakan kajian-kajian kita. Mari kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Izin ya. Monggo.